Oke, selamat pagi teman-teman. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita akan mengambil waktu sejenak ya untuk bersaat teduh sebelum kita memulai. Oke, selamat pagi lagi untuk teman-teman pemuda yang sudah join di pagi hari ini. Bersyukur sekali karena berkat Tuhan kita bisa berkumpul lagi di hari Minggu ini di tanggal 12 September. Sudah minggu kedua di bulan September nih. Nah, saya percaya sampai saat ini kita semua teman-teman di sini juga saya hari-hari kita diisi dengan berbagai situasi dan kondisi, entah itu situasi yang baik ataupun situasi yang kurang baik. Kita juga bertemu dengan berbagai macam orang di keseharian kita. Tapi saya berharap saat ini di momen ini kita semua siap untuk memasuki ibadah dan mendengarkan firman Tuhan. Seperti tertulis dalam Mazmur 95 ayat 1 sampai 2. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mulai ibadah ini dengan sebuah keyakinan. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Ya, teman-teman, seperti kita sudah tahu tema di hari Minggu ini mengatasi konflik. Namanya hidup, kita nggak bisa lepas yang namanya konflik ya. Kita nggak bisa menghindari yang namanya konflik. Akan selalu ada drama-drama dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita, entah itu di lingkungan keluarga, di lingkungan pekerjaan, atau komunitas
kita yang lain, bisa juga komunitas pelayanan di gereja. Ada saatnya kita tidak tahu bagaimana cara kita bisa menyelesaikan masalah kita dengan orang lain. Ketika kita merasa kita sedang berelasi dengan orang yang sangat sulit, bisa kita ajak untuk menyelesaikan masalah. Dan juga mungkin banyak dari respon kita ketika dalam menghadapi konflik itu sendiri, apakah kita jadi menjauhkan diri, atau berperang dingin, atau mungkin kita berusaha mencari kesalahan orang lain, atau bisa juga kita tersulut emosi di dalam konflik yang sedang terjadi, sehingga kita terluka, orang lain pun terluka. Padahal Tuhan berfirman di Efesus 4 ayat 30-32. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mari saat ini saya mau mengajak kita untuk mengambil waktu sejenak untuk bisa berdoa kepada Tuhan, untuk memohon ampun dalam setiap kesalahan atau kekurangan kita. Dan juga jika ada beban dalam hidup kita karena adanya relasi yang kurang berjalan dengan baik, mari kita bawa semua di dalam doa kita kepada Tuhan. Sambil berdoa, saya mau mengajak kita untuk menyanyikan lagu Tuhanku Bila Hati Kawanku. Bait yang pertama akan dinyanyikan oleh pria, sementara wanita berdoa. Bait kedua dinyanyikan oleh wanita, sementara pria berdoa. Dan bait ketiga kita akan menyanyikannya bersama-sama. Masih di mute, Ci. Berita anugerah terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
syukur kepada Allah Damai Kristus besertamu. dan besertamu juga. Tuhan sudah menebus kita di atas kayu salib. Ia yang membenarkan kita dan menguduskan kita dengan darahnya. Tuhan juga berjanji akan setia menyertai kita dalam segala beban pergumulan hidup kita. Dengan begitu, harusnya tidak ada perkara yang lebih besar yang tidak bisa kita selesaikan bersama dengan Tuhan. Mari dengan semangat yang baru, kita memuji Tuhan kita dengan menyanyikan bersama Yesus. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja. Dia Tuhan segala Tuhan. Ini mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, rekan-rekan, untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang Engkau senantiasa berikan dan nyatakan kepada kami setiap hari. Kalau hari ini kami datang untuk berbakti kepada Tuhan, mengkhususkan waktu ini untuk membaca, mendengarkan, dan belajar dari firman Tuhan. Tolong kami semua sehingga kami dapat mengerti dengan baik dan menjadi pelaku firman di dalam keseharian. Berkati hamba-Mu sehingga juga bisa menyampaikan pemberitaan firman dengan baik. Kami menyerahkan waktu ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan, saya mau mengajak kita untuk membaca satu bagian Alkitab yang terambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul yang ke-6, kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Ya, Kisah Para Rasul 6, ayat 1 sampai ayat yang ke-7, tentang 7 orang yang dipilih untuk melayani orang miskin. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, dan sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah firman Tuhan. Rekan-rekan, berbahagialah kita semua yang tidak sekadar membaca tetapi juga memelihara dan melakukannya di dalam keseharian kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
membahas sebuah topik mengenai mengelola konflik. Ya, saya boleh dikasih permission buat share screen? Nah, rekan-rekan, ini tema yang sangat menarik ya, karena yang seperti Ci Ani tadi ngomong, kita nggak akan bisa tuh menghindari konflik karena itu sesuatu yang kemudian terjadi di dalam keseharian kita, sesuatu yang akan terus kita jumpai secara konsisten ya. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa merespons dan menghadapinya itu menjadi modal penting bagi kita semua. Nah, rekan, saya mau mengawali perenungan kita pada hari ini dengan sebuah video sederhana. Disuruh kecilin perut, bukan ya? Kalau kita mikir begitu harus tobat kita semua. Ya, teman-teman, tetapi menarik karena konflik yang justru ditunjukkan menjadi kenyataan yang memang itu juga kita hadapi dalam keseharian, ya. Ketika seseorang berkonflik satu dengan yang lain, maka sebenarnya pada akhirnya konflik itu adalah tentang pertempuran ego, teman-teman, ya. Siapa yang paling benar, siapa yang paling penting, siapa yang paling berkuasa, siapa yang paling dihormati, diakui, dan seterusnya, tergantung ego apa yang kemudian dia miliki. Pada akhirnya konflik adalah pertempuran ego antara satu dengan yang lain. Sedangkan teman-teman, Albert Einstein pernah mengatakan bahwa ego itu satu super knowledge, ya, pengetahuan. Jadi semakin besar pengetahuannya, semakin kecil egonya. Dan semakin kecil egonya, maka semakin kecil pengetahuannya, maka egonya semakin besar. Ya, pengetahuan teman-teman bukan sekadar bicara tentang ilmu, tetapi juga berbicara tentang kesadaran seseorang terhadap sesuatu, entah terhadap dirinya, terhadap keadaan, atau sesuatu yang jauh lebih besar dari ego atau dirinya sendiri. Oleh karena itu, rekan-rekan, hari ini kita akan secara khusus belajar dari konflik yang terjadi dalam kehidupan jemaat mula-mula. Ya, kalau dengar kata jemaat mula-mula, pasti kita ingatnya kemudian, wah, mereka itu hidupnya saling berbagi, semua dijualin untuk satu dengan yang lain. Pokoknya
luar biasa banget deh persekutuannya. Tetapi toh ternyata rekan-rekan konflik juga tidak terhindarkan dalam kehidupan jemaat mula-mula. Oleh karena itu akan menjadi sangat naif antara lugu karena kurang pengalaman atau bodoh rekan-rekan, itu kalau kata KBBI ya, akan menjadi naif rekan-rekan kalau kita berpikir atau merindukan tentang kehidupan bergereja yang tanpa konflik. Ya, gak mungkin. Karena di dalam gereja, rekan-rekan, kita ini semua manusia. Manusia yang sepaket dengan kedagingan dan ego kita masing-masing. Plus, kita adalah orang-orang yang berdosa pula. Gitu ya. Oleh karena itu, konflik menjadi sesuatu yang wajar terjadi bahkan di dalam kehidupan bergereja, di dalam kehidupan berjemaat. Tetapi masalahnya adalah kemudian apakah konflik itu dikelola dengan sehat atau tidak. Ya, jadi kalau misalnya kita punya bayang-bayang pikiran, aduh masa gereja malah jadi ribut sih, kok gereja malah kayaknya nggak damai. Ya emang iya, karena kita isinya manusia biasa. Dan itu sesuatu yang wajar. Yang penting adalah bagaimana kita mengelolanya dengan cara yang sehat. Dalam perikop kita hari ini, rekan-rekan, kita melihat bahwa ada sebuah permasalahan, sebuah konflik yang muncul dalam kehidupan berjemaat mula-mula karena timbul sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Nah, rekan-rekan, saya menggarisbawahi yang tulisan merah itu menjadi suatu hal yang penting, gitu ya. Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani itu, rekan-rekan, jadi biasanya akan ada orang-orang Yahudi yang tetap tinggal di dalam lingkungan mereka, tetapi ada juga orang-orang Yahudi yang sudah menyebar atau diaspora, rekan-rekan. Biasanya orang Yahudi yang diaspora atau sudah menyebar ke berbagai tempat, berbagai daerah itu biasanya udah nggak Yahudi banget lah, kira-kira begitu. Bahasa Ibrani juga rada nggak bisa, ya kebiasaannya juga sudah bercampur dengan yang lain. Maka mereka disebut sebagai orang Yahudi yang berbahasa Yunani, karena saat itu, rekan-rekan, saat penjajahan terjadi, bahasa Yunani itu menjadi bahasa yang kemudian tersebar, yang umum dimanapun. Ya, oleh karena itu ada sungut-sungut yang terjadi di antara mereka. Sungut-sungut ini berarti rekan-rekan bisikan-bisikan yang terjadi dalam tubuh jemaat. Ya, sebuah debat yang dirahasiakan. Ada ketidaksukaan yang tidak disampaikan, yang tidak dinyatakan secara terbuka. Jadi mereka memiliki permasalahan tetapi mereka dipendam, kira-kira begitu rekan-rekan. Ya, diam dan tidak mengatakan apapun, tetapi menjadi permasalahan yang mengakar dalam tubuh jemaat. Karena apa? Karena ada pelayanan yang kemudian dirasa tidak seimbang kepada janda-janda, ya, yang secara khusus berasal atau merupakan orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Nah, rekan-rekan, janda itu kalau misalnya kita minggu lalu melihat secara khusus memang adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan perlindungan atau sokongan khusus. Karena dia kehilangan sosok pelindung atau yang saat itu karena patriarki laki-laki. Oleh karena itu berbagai kebutuhan perlindungan itu kemudian disupport oleh jemaat Kristen saat itu. Dan saat itu rekan-rekan ada orang-orang yang merasa diabaikan. Dan isunya bukan sekadar kok saya nggak dapat jatah ini ya diakoni gitu ya, bukan sekadar itu rekan-rekan. Tetapi karena perbedaan yang ada tentang status mereka sebagai orang Yahudi yang diaspora tadi tetapi sudah kembali dan menjadi Kristen, maka mereka merasa ada pilih kasih yang kemudian disengaja. Mereka merasa dalam kehidupan berjemaat itu ada diskriminasi yang terjadi. Ya, mereka merasa diabaikan, eksistensinya tidak diakui. Nah, rekan-rekan, kalau mau, ada orang yang dulu pernah bilang sama saya gini, kalau kita mau balas orang, gak usah banyak omong, ya, anggap aja orang itu nggak ada. Itu lebih nyakitin dibandingkan kita ngomel-ngomel atau ngelabrak dia. Kenapa? Karena ketika dianggap nggak ada, maka eksistensinya aja nggak diakui gitu ya. Tapi jangan ditiru teman-teman, itu kata orang, kira-kira begitu ya. Nah, orang-orang ini merasa, sebagian dari jemaat ini merasa diabaikan, eksistensinya nggak diakui karena ada perbedaan tadi.
Oleh karena itu, ini menjadi konflik yang kalau misalnya rekan-rekan tidak diselesaikan, maka konflik itu akan menjadi awal dari segala kehancuran yang ada. Apalagi istilahnya hanya dilakukan lewat bisik-bisik, tetapi nggak benar-benar dibicarakan atau dikelola dengan baik. Karena pada akhirnya ketika itu tidak dikelola atau diselesaikan, maka interaksi yang ada di dalam hubungan itu hanya akan makin melukai satu dengan yang lain. Ya, saya punya sahabat rekan-rekan 23 tahun, sekarang udah nggak berteman, mungkin bisa dibilang begitu, karena kita berkonflik tapi nggak diselesaikan. Ya, jadi konflik itu awal dari kehancuran. Setiap saya mau ngomongin, dia nangis, udahlah gak usah ngomongin gitu ya. Setiap diungkit, udahlah gak usah dibicarain. Setiap saya sorry, gak ada, bilangnya gak marah. Ya, pada akhirnya konflik yang terpendam itu merusak hubungan yang ada. Oleh karena itu teman-teman jangan pernah berpikir ketika kita berkonflik, kita hanya akan seperti jemaat dalam level bisik-bisik. Udahlah, gak usah diselesaikan. Ya, ini kan hanya gua aja yang gak seneng gitu ya. Jangan hanya berpikir seperti itu karena kita merasa kita bisa merasakan kedamaian. Ya, jangan berpikir ketika kita berkonflik dan tidak menyelesaikan atau tidak benar-benar terlibat di dalamnya, maka waktu akan bisa menyembuhkan. Jangan pernah berpikir ketika kita nggak mengangkat konflik yang ada, maka itu akan redam sendiri. Enggak, teman-teman. Kedamaian itu mungkin ada, tetapi itu sifatnya sementara atau bisa dikatakan palsu. Oleh karena itu, teman-teman, keadaan damai itu bukanlah ketiadaan dari konflik, tetapi keberadaan dari cara kreatif bagi kita untuk merespons konflik tersebut. Ya, alternatif untuk menjadi orang yang pasif atau agresif ketika merespons. Menjadi orang-orang yang mau menyakiti atau tidak dalam penyelesaian konflik tersebut. Nah, teman-teman, pengelolaan konflik di dalam jemaat mula ini menjadi hal yang menarik bagi kita. Ada beberapa tahapan yang kemudian saya lihat dan saya garis bawahi dalam pembacaan kita pada hari ini. Yang pertama adalah ketika desas-desus itu muncul, ketidaksukaan itu ada di dalam kehidupan berjemaat, maka yang dilakukan oleh rasul-rasul adalah memanggil semua murid. Ya, karena awalnya kan mereka ngerasa, wah kita didiskriminasi nih. Ya, ada golongan yang lebih superior, ada yang inferior, yang lebih penting, yang lebih keren, sedangkan gua enggak. Nah, oleh karena itu para rasul memanggil semua murid supaya mereka semua menyadari bahwa ini pergumulan bersama yang penting. Ya, oleh karena itu teman-teman, ketika kita berkonflik jangan cuma simpen untuk diri kita sendiri. Kan nggak mungkin kita berkonflik sama tembok. Tembok lu kenapa keras gitu, kan nggak mungkin gitu ya. Kita pasti berkonflik dengan orang lain dan jangan jadikan itu pergumulan satu kelompok atau diri sendiri, tetapi buatlah itu menjadi pergumulan bersama yang kemudian kita lihat penting. Entah pergumulan kita atau pergumulan orang lain. Ya, oleh karena itu, karena penting dan ini adalah pergumulan bersama, maka mari diangkat dan diselesaikan bersama-sama. Orang seringkali teman-teman ketika berkonflik itu punya kebiasaan jelek, ya, suka membesar-besarkan yang kecil dan mengecilkan sesuatu yang besar. Kan kadang-kadang gitu ya. Kalau misalnya, kalau dalam, saya dikasih tahu Pak Iwan, kalau misalnya laki-laki itu dan perempuan itu dalam pengelolaan konflik atau dalam pola pikir agak berbeda. Ya, kalau laki-laki itu cenderung seperti wafer yang katanya itu terkotak-kotak. Jadi kalau misalnya jarang yang bisa multitasking. Jadi kalau misalnya dia nyuci baju nih, ya dia nyuci baju aja gitu, sampai selesai. Kan gitu ya, beda sama perempuan. Kanan nyuci baju ya, kiri sambil ngongseng makanan. Kan seringkali gitu ya teman-teman. Nanti kakinya sambil ngepel, misalnya begitu. Ya, dan kalau misalnya laki-laki karena terkotak-kotak, seringkali ketika menyelesaikan satu permasalahan, dia itu, ini nih kotaknya di sini nih masalahnya ini. Terus nanti pindah lagi ke ruang yang lain. Kira-kira seperti itu, terkotak-kotak. Sedangkan perempuan itu seringkali seperti bakmi, nyampur teman-teman. Jadi misalnya masalahnya sama bete ya, atau masalahnya misalnya salah potong rambut, tapi nanti dia mulai dengan aku merasa kecewa. Ya,
Jadi nanti kayaknya nyampur gitu segalanya. Aku merasa kecewa, aku merasa sedih, dan seterusnya. Nanti cowok, kenapa kadang sering gak nyambung teman-teman? Karena tuh cowok bingung, kok cewek nyampur banget, random banget ya. Kok udah ngomongin, tiba-tiba ngomongin potong rambut, tiba-tiba ngomongin sedih, tiba-tiba ngomongin terluka, tiba-tiba ngomongin si ini kok menyakiti aku. Jadi permasalahannya tuh apa? Sebenarnya intinya apa sih? Oh cuma potong rambut, lebay amat sih. Nah seringkali gitu. Ya, seringkali kemudian orang tidak memahami pola komunikasi yang lain sehingga membesarkan yang kecil dan mengecilkan yang besar. Oleh karena itu, rekan-rekan, maka panggilan kepada semua murid ketika berkonflik ini menjadi sebuah upaya untuk ayo kita selesaikan bersama apa yang kamu rasa, apa yang aku rasa, dan menganggap semua perasaan bahkan yang terkecil sekalipun sebagai sesuatu yang penting. Ya. Saya kalau ingat laki-laki wafer, perempuan itu bakmi, jadi ingat saya pernah berantem juga nih sama adik saya. Ya, saya pikir benar juga ya. Nanti kalau saya lagi sedih ya, saya kadang suka pakai pendahuluan, rekan-rekan. Terus kayaknya gue begini. Nanti dia cuma bilang, oh cuma itu intinya. Lah jadi sedih saya yang saya ceritain awal itu apa? Bagi lu nggak penting, gitu ya. Ada perasaan itu. Ya, oleh karena itu menjadi penting bagi kita untuk mengakui segala perasaan sekecil apapun. Ya, itu yang pertama. Yang dilakukan oleh para rasul adalah memanggil semua murid dan membicarakan ini bersama-sama. Dan yang kedua, rekan-rekan, ketika para rasul memanggil semua murid, maka sebenarnya harus ada yang mengambil inisiatif. Dan dalam pengambilan inisiatif itu, maka para rasul menunjukkan dia tidak menunggu. Ya, ketika mendengar desas-desus kan bukan berarti mana nggak ada laporan, kan itu cuma desas-desus aja, cuma yang bisik-bisik tetangga aja. Kalau bisik-bisik nggak ada surat resmi maka nggak kita anggap sah misalnya gitu ya, nggak seperti itu. Justru ketika dia mendengar itu, mereka mendengar itu, maka mengambil inisiatif pertama itu menjadi sesuatu yang penting. Kenapa teman-teman? Karena egos itu selalu bisa membuat kita punya alasan untuk membenarkan diri, kan bukan salah gua. Misalnya, mau sampai kapan terus kalau misalnya gue datang buat ngebujuk dia nggak akan belajar untuk jadi dewasa. Maka sekarang lu mau diem, oke gue juga diem. Kan seringkali gitu. Nah, teman-teman kalau caranya seperti itu, mata ganti mata, maka kalau kata Mahatma Gandhi, dunia ini bisa buta. Ya, oleh karena itu makanya sebenarnya jangan pernah kita tidak mengambil inisiatif untuk memperbaiki keadaan atau menunggu orang lain. Kita haruslah menjadi orang yang berjuang, apalagi ketika inisiatif itu tidak ada yang mau mengambil. Sehingga teman-teman pertanyaan refleksinya adalah, apakah memenangkan ego kita tuh jadi fokus utama dalam hidup, dalam hubungan yang kita jalin. Ya, karena ketika kita berusaha untuk menjaga dan mengelola konflik dengan sehat, teman-teman, ada masa di mana kita nggak salah tapi kita harus minta maaf. Ada masa di mana sebenarnya sih dia yang salah, tapi kok gue yang harus lebih pengertian melulu, gitu ya. Sebenarnya kok gue yang ngalah, tapi kok nggak udah-udah ngalahnya. Hal-hal seperti itu ada. Tetapi teman-teman, apa yang teman-teman jadi fokus teman-teman ketika berkonflik atau menjalin relasi dengan orang? Apakah ego menjadi sesuatu yang utama yang harus kita menangkan, atau ada hal lain yang lebih penting yang kita perjuangkan dari sekadar ego yang kita miliki? Bagi para rasul, hal yang penting bukanlah ego mereka yang datang top down, bukan itu yang penting teman-teman. Tetapi bagaimana keberlangsungan hidup berjemaat ini bisa menjadi hidup berjemaat yang sehat, yang saling membangun dan menumbuhkan satu dengan yang lain, di mana cinta dan kasih Tuhan itu dirayakan, itu yang paling penting. Ya, dan yang ketiga, rekan-rekan, dalam pengelolaan konflik yang dilakukan dalam jemaat mula-mula adalah mereka berani mengakui apa yang menjadi kelemahan dan apa yang menjadi concern di balik segala keputusan atau kata-kata yang mereka nyatakan. Ya, setiap orang yang berkonflik harus menyadari bahwa memang kita ini punya kelemahan dan keterbatasan, dan itu yang diakui oleh para rasul. Ya, dalam pertambahan jemaat yang sangat banyak, mereka jadi kewalahan rekan-rekan. Karena nambahnya itu nggak cuma 1-3 orang aja, tetapi jumlahnya ribuan. Dan para murid ini dibandingkan orang-orang yang dilayani, ya terbatas jumlahnya, para rasul ini. Sehingga mereka menyadari ya mereka memang punya keterbatasan. Sehingga
tidak bermaksud mengabaikan para janda-janda yang kemudian membutuhkan bantuan. Karena para janda ini rekan-rekan nggak hanya sekadar butuh bantuan makanan, tetapi juga butuh bantuan atau sokongan kehidupan ya. Karena dalam pengertian aslinya, maka pelayanan kepada mereka juga terkait dengan pemberian uang gitu ya. Jadi mereka menyadari kami nggak bermaksud, tetapi ada concern di balik kelalaian itu, di balik kelemahan itu. Karena mereka merasa jangan sampai kemudian pelayanan firman itu dikalahkan oleh pelayanan meja. Ya, jangan sampai karena kita ngurusin hal-hal yang teknis, kira-kira hal yang esensi menurut mereka itu menjadi hilang. Tetapi bukan berarti pelayanan meja itu menjadi sesuatu yang tidak penting, bukan. Oleh karena itu mereka mengatakan bahwa ya bagi kami ini pelayanan firman ini penting, tetapi kami punya keterbatasan. Mereka menyampaikan semua maksudnya dengan jelas. Orang seringkali rekan-rekan kalau berantem itu suka lupa menyampaikan apa yang menjadi concern di balik sikap yang dimiliki. Dia cuma sekadar marah, bodo amat, terus diem. Tapi nggak ngomong. Ya, dia kira bahasa kalbu itu bisa kita mengerti dengan baik. Ya, karena kan kalau berantem mau sama siapapun, apalagi sama pasangan, jangan pernah pakai bahasa kalbu. Ya, dengan diam dan terserah itu nggak akan menjawab segala sesuatu karena kita bukan pembaca pikiran. Ya paling mentok rekan-rekan kita bisa baca pikiran kalau mulutnya udah manyun, ya udah matanya udah melotot, mungkin dia udah terserang kelaparan yang luar biasa sampai emosi. Kita bisa tahu sebatas itu. Tapi nggak akan bisa tahu concern terdalam kalau itu nggak disampaikan. Oleh karena itu dari jemaat ini kita belajar bahwa segala sesuatu harus dikomunikasikan seterbuka dan sejelas mungkin. Oke, saya marah, saya ngambek. Kenapa saya kekanak-kanakan saat ini? Karena bagi saya yang kamu lakukan itu melukai saya. Dan bagi saya itu penting buat saya. Dan ingat standar penting orang itu beda-beda. Jadi jangan cuma ya elah lu lebay amat, sensitif banget sih. Baperan, aduh itu kata yang sangat merusak sekali rekan-rekan dalam konflik. Kenapa? Karena penting menurut saya, belum tentu penting menurut teman-teman. Bagi saya anjing saya itu seperti anak saya, mungkin bagi teman-teman anjing itu cuma hewan. Ya jadi standar penting kita itu nggak akan sama teman-teman. Oleh karena itu komunikasikan seterbuka dan sejelas mungkin, dan ketika kita menerima, terimalah dengan cara yang baik. Ya saya selalu ingat Pendeta Lucia tuh pernah bilang begini, mungkin setiap orang ketika diomongin awalnya itu belum tentu langsung terima. Ya siapa sih yang terima dikritik? Siapa sih yang terima kalau misalnya saya nggak suka begini-begini, siapa sih yang terima rekan-rekan? Nggak semua mungkin bisa terima dengan baik pada awalnya, ini oke gitu ya, itu nggak kenapa-napa. Tetapi jangan juga menjadikan itu sesuatu yang sambil lalu. Renungkan itu dan lihat apakah itu memang penting untuk kita ubah atau enggak. Jadi kita harus punya filter terhadap segala sesuatu, baik yang ingin kita sampaikan atau yang ingin kita dengar. Itu yang ketiga, rekan-rekan. Dan yang keempat yang dilakukan oleh jemaat mula-mula ini adalah mengupayakan langkah penyelesaian. Ya, teman-teman yang dilakukan sebagai upaya ini adalah para rasul meminta pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Ya, teman-teman upayakan langkah penyelesaian bersama supaya pada akhirnya ketika ini konfliknya udah naik, nggak sekadar berakhir saling menyakiti karena kita masuk pada solusi yang merengkuh kebutuhan-kebutuhan yang ada. Ya, saya nggak suka nih kalau misalnya lu habis mandi langsung ditaruh tuh anduknya dilempar di kasur misalnya. Ya terus apa solusinya? Jangan cuma, ya gue gak suka aja lu naruh anduk di kasur. Tapi apa solusinya? Apa langkah penyelesaiannya? Gue gak suka kalau lu terlalu kekanak-kanakan. Kok kayaknya posesif amat sih jadi teman? Langkahnya apa? Apa yang harus dilakukan itu yang menjadi penting. Ya, kalau misalnya bisa merengkuh kebutuhan-kebutuhan yang ada, itu akan sangat baik teman-teman. Tetapi ingat satu hal, nggak semua kebijakan atau penyelesaian itu sifatnya populis alias menyenangkan atau memenangkan semua orang. Oleh karena itu ketika kita masuk dalam penyelesaian, maka kita juga harus ingat nih, sekalipun bukan itu yang saya mau, tetapi apakah ada hal yang lebih penting untuk saya perjuangkan dibandingkan dengan apa yang saya mau? Atau
ego saya. Itu yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Makanya di sini teman-teman ditunjuk 7 orang yang kemudian diberkati begitu ya, diteguhkan untuk menjadi pelayan di antara jemaat-jemaat. Makanya teman-teman pernah kenal istilah diaken? Dalam gereja-gereja tertentu jabatan gerejawi itu seringkali ada 3, ya, pendeta, penatua, dan satu lagi diaken. Dan diaken itu artinya para pelayan, ya. Dan di GKI teman-teman kita jabatan gerejawi itu hanya 2, yaitu pendeta dan penatua. Diaken memang dihilangkan dari jabatan gerejawi, tetapi fungsinya itu kemudian kita tetap lakukan di dalam kehidupan berjemaat kita. Makanya kalau teman-teman ada yang namanya bantuan diakoni, ya. Makanya biasanya yang anggota diakoni itu pasti yang karena memiliki kesulitan tertentu secara finansial dan kita support, kita bantu. Ya, baik dari segi natura, ya, makanan, kebutuhan pokok, atau pendidikan dan seterusnya, karena konsep dasarnya ini. Mungkin jabatannya nggak ada, tetapi fungsinya diteruskan dalam kehidupan berjemaat. Itu yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Dan penting teman-teman, ketika selain 4 hal ini, ya, menjadi penting ketika kita berkonflik adalah kita memiliki kebesaran hati untuk berproses bersama. Ingat, teman-teman ini usianya udah berapa? Ya, teman-teman dibentuk sekian tahun, gak mungkin hanya karena orang bilang, gue gak suka lo begitu sambil nangis, terus kita berubah dalam semalam. Kagak mungkin. Ya, kita harus menyadari, baik kita yang berkonflik, diri kita, atau ketika orang berkonflik, kita harus punya kebesaran hati, teman-teman, untuk berproses bersama. Karena hidup untuk berubah itu gak semudah membalikkan telapak tangan. Artinya, kalau misalnya udah disampaikan, udah ada konklusi, udah ada upaya penyelesaian, kok dia kagak berubah-berubah, sengklek banget kali pikirannya, kita juga harus ngerti. Ya, kita harus memberikan waktu kepada orang untuk bisa berproses bersama. Dan kita secara khusus setia dalam proses itu. Jadi jangan cuma berkonflik, dia nggak mau berubah, titik, enggak. Tapi buka ruang untuk berproses bersama. Ya, sekalipun saya dan sahabat saya itu sekarang udah nggak ngomongan karena saya nanya tapi dikacangin, teman-teman. Tidak, saya dianggap tidak exist di dunia ini, begitu, it's okay. Tapi saya berpikir kalau misalnya someday dia ngomong lagi sama saya, it's okay. Karena setiap orang butuh waktu untuk berproses, dan pasti setiap kita punya peranan dalam konflik itu. Ya, harapannya adalah ketika seseorang punya kebesaran hati untuk memproses dirinya atau memberikan ruang dan waktu bagi orang untuk berproses, pada akhirnya konflik itu bisa menolong kita untuk bertumbuh, baik secara personal maupun secara komunal. Bukan menjadi sesuatu yang menakutkan atau kita hindari, tetapi sesuatu yang kita hadapi dengan keberanian untuk belajar dan bertumbuh dari konflik yang ada. Oleh karena itu teman-teman, ketika kita menghadapi permasalahan tertentu karena kita berkonflik, entah dengan keluarga, dengan pasangan, anak, dengan teman, saudara, dengan best friend kita yang dulu best friend sekarang udah nggak nge-best lagi, kira-kira begitu ya. Dan kita merasa hidup kita itu terlalu berat, maka ada satu kutipan yang menarik, ya, teman-teman. Ketika kita bergumul, berada dalam tempat yang gelap, kita seolah-olah berpikir kita lagi dikubur. Ini konflik masalah ini bikin gua terkubur. Jangan berpikir kita lagi dikubur, teman-teman. Jangan-jangan sebenarnya Tuhan itu lagi nanam kita, ya. Ketika kita berada dalam situasi yang berat, jangan-jangan sebenarnya kita sedang ditanam oleh Tuhan. Dan proses konflik itu bisa menjadi proses yang menumbuhkan kita semua. Oleh karena itu makanya saya selalu bilang, emang kadang pelayanan itu, hidup bergereja itu bukan sesuatu yang menyenangkan sih. Benar, ya. Tapi apakah kita bertumbuh di dalamnya atau enggak, itu menjadi sesuatu yang penting. Ya, karena kita nggak bisa kemudian teman-teman mengharapkan segala sesuatu itu baik-baik aja atau nggak ada masalah hanya karena kita Kristen. Itu naif, bodoh banget kalau kita berpikir seperti itu. Ya, dan akibatnya yang terjadi dalam kehidupan berjemaat itu yang pertama adalah rekan-rekan, firman Allah itu makin tersebar. Kata tersebar di sini secara khusus saya garis bawahi karena punya arti menarik yang bukan sekadar firman Allah dikenal, bukan sekadar itu teman-teman. Tapi kata aslinya firman Allah yang tersebar itu memberikan pertumbuhan kepada seseorang.
menjadi ketika itu ditambahkan kepada seseorang yang menerimanya, augment, maka itu menjadi sesuatu yang ketika ditambahkan membuat dia makin kuat, ya, makin bertumbuh, makin baik, ya, sehingga dalam kehidupan Kristen ada pertumbuhan yang dirasakan di dalam diri. Jadi goalnya itu adalah teman-teman bukan sekadar oke, nggak ada masalah lagi ya, selesai ya, kita udah nggak ribut. Itu mah cara orang tua nyelesain permasalahan kita lagi jadi anak bocah kan gitu. Siapa yang bandel nih? Ayo minta maaf. Kayaknya perasaan kita tuh dianulir gitu ya sama orang tua. Udah pokoknya kita masih kesel, nggak boleh, maafan, pelukan. Padahal makan masih gondok, disuruh pelukan. Waktu kecil kan seringkali gitu ya. Bukan itu concernnya. Bukan hanya seolah, oh kita nggak berantem ya, enggak. Tetapi apakah kita menyadari dan bisa mengalami pertumbuhan diri, itu yang penting. Bukan sekadar, oh kalau ngomongin itu, atau jangan ngomongin itu misalnya. Atau kalau ngomongin itu ya kita hindari lah, enggak. Tetapi ketika kita ngomongin, discuss tentang hal yang dulunya bisa bikin konflik, apakah di situ kita bisa bertumbuh dan bisa berpikiran terbuka? Ya, apakah dalam gesekan yang terjadi, kita bisa saling mengerti, dan mengubah diri kita untuk bisa menyadari hidup bukan tentang gua juga sih, tapi ada orang-orang lain yang mungkin proses pertumbuhannya masih di sini dan gua nggak bisa paksa dia untuk langsung di sini, gitu. Ya, jadi firman Allah makin tersebar memberikan pertumbuhan, itu yang pertama. Dan yang kedua, rekan-rekan, jumlah muridnya itu makin banyak secara kuantitas. Bahkan dalam ayat 7 dikatakan sejumlah imam menyerahkan diri dan percaya. Ini menjadi penekanan yang penting karena imam-imam zaman itu kita tahu sendiri gitu ya, biasanya kan perannya antagonis, ya, semacam orang yang suka julid ketika Yesus berkhotbah dan seterusnya. Itulah para imam yang berpikiran jahat dan seterusnya. Tetapi firman Allah yang makin tersebar justru membuat orang yang tadinya membuat para imam yang tadinya menyerang justru menjadi orang-orang yang menyerahkan diri dan percaya. Ya, dan itu terjadi karena firman Allah bukan sekadar diomongin, bukan sekadar diberitakan, tetapi juga dinyatakan dalam keseharian lewat diakoni dan memberikan pertumbuhan yang mendewasakan komunitas itu. Hari ini kita belajar apa, teman-teman, dari mengelola konflik? Saya mau menutup pertemuan kita dengan satu imbauan, bukan himbauan ya, dengan satu imbauan. Rekan-rekan, saya mau mengatakan begini, teruslah berkonflik dengan sehat dengan siapapun. Ya, jangan pikir, udahlah gue malas ribut. Biasanya kalau Enneagram tipe 9, pembawa damai itu gitu ya, aku malas ribut lah. Udahlah, ngapain sih? Mendingan gue diem deh. Lu mau nyalahin gue, it's okay. Ya, cukup hati gue yang terluka aja. Gak bisa, teman-teman. Teruslah berkonflik dengan sehat, dengan 5 cara yang saya sebutkan di awal, sampai kita gak punya alasan lagi untuk berkonflik. Kenapa? Karena setiap berkonflik kita selesaikan. Setiap berkonflik membuat kita bertumbuh. Setiap berkonflik membuat kita saling mengenal. Setiap berkonflik ada kasih dan kesadaran yang semakin besar, tumbuh lebih daripada ego kita. Oleh karena itu teruslah berkonflik dengan siapapun, tapi secara sehat. Jangan takut. Karena harusnya ketika seseorang berkonflik dengan sehat, maka semua orang mengalami pertumbuhan yang baik. Even, teman-teman, ketika seseorang yang berkonflik dengan kita tidak menanggapi dengan sehat, maka konflik itu dengan kita, misalnya kita sehat, dia nggak sehat nih, maka respons kita akan menolongnya untuk melihat bagaimana konflik yang sehat itu harusnya dilakukan. Ya, jadi kalau berantem sama orang, jangan pura-pura nggak ngelihat pas dia ada di dekat kita. Atau orang zaman sekarang kan, oh iya, lagi nggak telepon juga, iya, gitu ya. Atau sosok ngelihat handphone, enggak, sapa, latih diri kita. Supaya kita bisa mengalami pertumbuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk menjadi pribadi dan juga komunitas yang sehat. Tuhan Yesus berkati. Mari saudara-saudara, kita bangkit berdiri bersama gereja di segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita
dengan mengingat janji baptis kita, mengikatkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Alit langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, kebenaran Allah, Bapa yang Maha Kuasa, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saat ini kita akan menaikkan doa syafaat. Untuk pokok doa syafaat di minggu ini, kita mau bersyukur untuk kesempatan kita belajar firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Sindu. Kemudian kita juga mau bersyukur untuk kondisi penularan COVID-19 di beberapa daerah yang mulai menurun. Kemudian kita juga mau berdoa untuk penanggulangan COVID yang masih terus dijalankan, dan juga program vaksinasi yang terus digiatkan oleh pemerintah. Kemudian kita juga mau mendoakan program kerja di tiap komisi di GKI Saman Hudi, dan juga kita mau mendoakan teman kita yang berulang tahun di tanggal 9 September, Eren. Dan terakhir kita mau berdoa untuk kondisi di Kalimantan Tengah yang sedang mengalami banjir. Untuk doa syafaat akan dilayani oleh Pendeta Sindu. Rekan-rekan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau mempercayakan konflik di dalam kehidupan kami. Kami menyadari kami adalah orang-orang yang terbatas, yang seringkali memilih untuk hidup dengan tenang dan nyaman dalam konflik-konflik yang ada. Tetapi tolonglah kami, berikan kami hikmat dan juga dorongan untuk bisa bertumbuh dalam seluruh proses itu. Sehingga kami juga boleh melihat dan membangun diri kami dengan baik. Kami boleh berjuang untuk bisa menjadi orang-orang yang dewasa di tengah kesulitan yang ada. Berikan kami hati yang besar, hati yang mau mengasihi, melampaui apa yang dilakukan orang lain kepada kami. Sehingga berbagai konflik yang kami hadapi tidak menghalangi komitmen kasih kami untuk mengasihi semua orang. Seperti Tuhan juga memberi kesempatan dan mengasihi kami yang juga memiliki banyak keterbatasan dan sering menyakiti hati Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan memampukan kami untuk dapat berproses dengan baik dalam hubungan pribadi kami dengan yang lain ataupun di dalam pelayanan kami, biarlah Tuhan memampukan kami. Kami berdoa saat ini ya Tuhan bagi berbagai pergumulan yang kami miliki di dalam kehidupan kami sebagai para pemuda-pemudi. Biar dalam setiap kerja yang kami lakukan dan upayakan, di tengah kelelahan yang kami rasakan setiap hari, kami berdoa biarlah sukacita Tuhan terus mengisi hati kami, sehingga syukur yang boleh kami naikkan karena kesempatan yang Tuhan berikan itu boleh menolong kami untuk bekerja dengan baik seperti kami berbakti dan melakukannya untuk Tuhan. Kami berdoa biarlah ketika kami bergumul dengan kehidupan perekonomian kami, ketika kami mencari pekerjaan, Tuhan yang senantiasa tuntun kami. Bantu kami untuk menemukan pekerjaan yang baik, yang tepat, dan dalam masa penantian itu kami juga mau terus berjuang dan memperlengkapi diri kami. Kami juga ingin berdoa bagi pergumulan kami dalam kehidupan berumah tangga, bersama dengan keluarga, pasangan hidup kami. Biar Tuhan menolong kami sehingga kami boleh menjadi berkat dan penolong di tengah kehidupan berkeluarga kami. Kami tahu keluarga kami bukanlah orang yang sempurna, tetapi Tuhan menghadirkan mereka untuk tujuan khusus, untuk tujuan yang baik dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, biarlah dengan kacamata iman,
kami boleh dimampukan untuk melihat rencana baik Tuhan dalam kehidupan keluarga kami. Kami juga saat ini berdoa bagi kami semua yang bergumul untuk mencari pasangan hidup, biarlah hikmat dari Tuhan menuntun kami untuk bisa bertemu dengan orang yang baik dan tepat untuk kami. Orang-orang yang bisa membangun kami di dalam Tuhan, orang-orang yang bisa menjadi rekan seperjalanan bagi kami. Dan biarlah dalam seluruh keputusan yang kami ambil, baik untuk berpasangan ataupun selibat, kami juga boleh tetap merayakan dan menikmati hari-hari kami dengan baik. Saat ini kami ingin berdoa secara khusus, ya Tuhan, bagi persekutuan pemuda kami, Komisi Pemuda GKI Samanhudi, Tuhan kiranya menolong agar para pengurus dan kami semua boleh terlibat aktif untuk memberi diri di dalam pelayanan dan persekutuan ini. Kami berdoa biarlah semua program yang kemudian diadakan bisa menjadi wadah bagi kami untuk bisa mengalami pertumbuhan dan bisa menjadi jawaban atas kebutuhan yang kami miliki. Terus tambahkan sukacita sehingga kami dalam pelaksanaan program yang ada, dalam rapat-rapat kerja yang ada, di tengah kesibukan kami juga boleh menjalani pelayanan kami dengan penuh sukacita. Kami saat ini juga ingin berdoa untuk pergumulan berbangsa dan bernegara kami. Kami berterima kasih untuk turunnya angka COVID di beberapa daerah dan juga kami berdoa untuk penanggulangan pandemi ini. Tuhan kiranya berkati sehingga setiap orang boleh memiliki kesadaran yang baik, boleh memberikan kontribusi yang nyata, sehingga ketika kami memberikan kontribusi, maka ini boleh menjadi support system yang baik bagi kami untuk pulih secara utuh. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati semua orang yang terlibat dalam upaya kebaikan ini. Biarlah Tuhan menjaga mereka semua dari sakit, penyakit, dan kecelakaan yang ada. Tuhan boleh memakai mereka dengan luar biasa untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan biarlah proses vaksinasi boleh berjalan dengan baik dan diterima secara luas, diterima bukan dengan ketakutan, tetapi dengan kesadaran untuk kebaikan bersama. Kami juga ingin berdoa untuk Kalimantan Tengah yang saat ini sedang mengalami banjir. Tuhan kiranya juga topang, sehingga orang-orang di sana boleh ada dalam pemeliharaan Tuhan, dalam segala kebaikan Tuhan, dan biarlah segala sesuatu yang terjadi boleh bisa direspons dan kembali dibangun, diperbaiki dengan baik. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang berduka atau mengalami kerugian karenanya, biarlah penyertaan Tuhan juga ada bersama dengan mereka. Kami juga mengucap syukur untuk Aaron yang berulang tahun merayakan kembali kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Biarlah dalam tahun-tahun ke depan yang ia jalani, ia juga boleh diberikan kedewasaan untuk terus bisa bertumbuh, untuk terus bisa mengalami dan menyatakan segala kebaikan yang juga ia rasakan dari Tuhan. Dalam pergumulannya, Tuhan kiranya juga senantiasa berkati dan sertai. Begitu pula dengan kami menyerahkan seluruh kerinduan kami, semua perencanaan yang kami miliki, berbagai hal yang kami rancangkan ke depan, biarlah Tuhan juga boleh membukakan banyak jalan baik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kita, dengan mengingat firman Tuhan dari 1 Tawarikh 29 ayat 17 yang berbunyi demikian. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Kita akan memberikan persembahan kita melalui transfer yang ada di bawah. Mari kita berdiri dan kita akan membawakan dalam doa persembahan.
Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu dengan mengucap syukur bahwa kami masih diberikan kesempatan untuk boleh memberikan persembahan kami kepadamu. Biarlah kehidupan kami yang boleh kami jalani adalah menjadikan kami sebagai berkat bagi orang lain, dan juga melalui persembahan yang kami berikan, kiranya tangan-tangan yang mengolah boleh menjadikan pelebaran bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Bapak atas kesempatan di mana kami memberikan persembahan kami ini. Hanya dalam anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Ya, teman-teman, kita sudah belajar dan diingatkan dari firman Tuhan hari ini mengenai tips and trick untuk bisa kita mengelola konflik. Tuhan mau kita belajar untuk menjadi pemuda-pemuda yang mau bertumbuh, mempunyai hati yang besar, mau menghadapi dan mengatasi konflik dalam hidup kita dengan bijak, agar tercapai kedamaian dan kesatuan, sehingga apapun tujuan baik yang kita kejar bersama bisa tercapai. Di akhir ibadah ini, saya mengajak kita semua untuk menyanyikan satu pujian Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Kini marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini mari kita terima berkat dari Tuhan. Pergi dan kembalilah ke dalam kehidupan kita masing-masing dan berproseslah dengan baik dalam setiap konflik yang Tuhan percayakan, karena di dalamnya pasti ada rencana baik Tuhan. Dan biar dalam segala keterbatasan yang kita miliki, kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kita semua mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin.
Ya, ibadah kita hari ini sudah selesai, tapi jangan bubar dulu, kita masih ada beberapa pengumuman. Oke, untuk ibadah kebaktian pemuda online minggu depan, temanya tidak mencari keuntungan sendiri, akan dilayani oleh Ibu Desi Rosalin dari GKI Kalideres. Nah, pelayan di minggu depan ini, 19 September, seperti tadi disebut, pelayan firman Ibu Desi Rosalin dari GKI Kalideres, penatuanya Penatua Felicia Karta, liturgo Sisilia Wongso Direjo, pemusik Samuel Simon, song leader Zerlin dan Wirawan, multimedia Vittorio Kurniawan, publikasi Trudy, sound editor Gaby. Selamat persiapan. Kemudian untuk pelayan hari ini, pelayan firman oleh Pendeta Maria Wesindu, penatua Pak Jimmy Handoko, kemudian pemusik Nadia Darmawan, song leader Ernaka dan Randy D, multimedia Wahyu Agung, publikasi Regita Aryani, dan sound editor Hansel Edison. Terima kasih untuk pelayanannya hari ini. Nah, berikutnya ada pengumuman dari satu aksi untuk edukasi. Bersyukur sekali untuk program ini kita sudah mencapai target ya. Tapi jangan khawatir, untuk online English for Business Class masih terus berjalan. Nah, minggu depan itu kita ada kelas Business Letter and Report. Nah, teman-teman yang udah mendaftar, jangan lupa untuk di schedule tanggalnya dan waktunya. Dan untuk teman-teman lain yang mungkin masih tertarik untuk mau ikut nih kelas English class ini, silakan jangan ragu untuk menghubungi panitia. Oke, untuk selanjutnya ada program Samanhudi Tumbuh Bersama kelas memimpin. Ini kelas yang paling advance sepertinya ya. Dan ini sudah berjalan. Untuk kelas berikutnya adalah Sabtu tanggal 25 September, decision making oleh Pendeta Immanuel Christoph. Kemudian Samanhudi Tumbuh Bersama, yaitu kelas melayani. Jadi kelas sebelum kelas memimpin yang tadi, ini juga sudah berjalan, dan Sabtu depan itu ada kelas dengan tema Creative Program oleh Pendeta Cordelia Gunawan. Nah, untuk teman-teman yang tertarik untuk mengikuti Samanhudi Tumbuh Bersama, silakan jangan ragu untuk bisa join, karena ini satu program yang sangat baik untuk kita bisa sama-sama belajar dan bertumbuh. Oke, dan kita mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Aaron yang ulang tahunnya di tanggal 9 September kemarin. Aaron-nya adakah minggu ini? Kayaknya nggak ada, Kak. Kayaknya nggak ada ya. Oke, nanti silakan yang belum mengucapkan boleh dijapri ya. Oke, next. Ya. Kita hari ini kayak kedatangan teman baru ya. Saya dapat info nih, namanya Cynthia Liman. Benar gak ya, baru pertama kali ya ikut ibadah Komisi Pemuda? Iya, benar, Kak. Dan Gracia ya. Oke, berarti kita ada kedatangan dua teman baru nih. Selamat datang Gracia dan Cynthia. Semoga kalian enjoy di ibadah ini dan bisa ikut terus nih ibadah kita selanjutnya dan juga acara-acara di Komisi Pemuda. Ya, thank you, Kak. Oke, terakhir Happy Sunday untuk kita semua di sini. Tuhan memberkati kita semua. Tapi sebelum bubar, kita mau foto-foto dulu seperti biasa. Oke, silakan di on cam teman-teman semua. Kita foto-foto bareng dulu. Sudahkah? Ada yang belum? Udah semuanya? Oke. Ini yang take picture siapa ya? Aku Kak atau Wahyu? Dari aku ya. Oke, dari Wahyu. Silakan.
Oke, semuanya. Ini ada dua dua slide. Kita ambil dulu yang pertama ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih teman-teman semua. Selamat menikmati hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sande. Selamat hari Minggu. Sampai depan. Bye-bye.